Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu dalam materi pembelajaran biologi ini. Nah, kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang struktur dan fungsi jaringan hewan. Untuk itu, kalian jangan lupa untuk mengisi daftar hadir atau absensi kalian di Google Classroom Paralel. Nah, kita langsung aja. Jadi, ini merupakan materi lanjutan yang sudah Ibu bahas ke kalian tentang sistem gerak. Sebenarnya yang kita bahas itu harusnya bab struktur dan fungsi jaringan hewan terlebih dahulu. Cuma ada beberapa kendala, salah satunya lupa. Jadi yang Ibu bahas adalah tentang sistem gerak. Tapi walaupun terlewat, hari ini kita akan bahas ya. Oke. Nah, sebelum kita ke materi selanjutnya, terlebih dahulu kita mengetahui kompetensi dasarnya. Sekalian lihat, kompetensi dasarnya itu ada dua macam. Yang pertama menerapkan konsep tentang keterkaitan hubungan antara struktur sel pada jaringan hewan dengan fungsi organ pada hewan berdasarkan hasil pengamatan. Dan yang kedua, menyajikan data tentang struktur anatomi jaringan pada hewan berdasarkan hasil pengamatan untuk menunjukkan pemahaman hubungan antara struktur dan fungsi jaringan pada hewan terhadap bioproses yang berlangsung pada hewan. Oke, kita lanjut. Kemudian ada tujuan pembelajaran afektif. Tujuannya itu yang pertama, siswa dapat mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang struktur dan fungsi jaringan, serta organ penyusun sistem organ pada tubuh hewan maupun manusia. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan perubahan perilaku ilmiah, yaitu teliti, tekun, jujur, sesuai data dan fakta, disiplin, tanggung jawab, peduli dalam observasi dan eksperimen, berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan atau berargumentasi, bekerja sama, berpendapat secara ilmiah dan kritis, serta responsif dan proaktif dalam setiap tindakan atau dalam melakukan pengamatan tentang struktur dan fungsi dari jaringan hewan. Kemudian tujuan secara kognitifnya ini ada beberapa, bisa dilewat saja ya kalau yang ini. Kemudian tujuan psikomotoriknya juga dilewat saja. Kita masuk ke pembahasan. Coba kalian lihat di gambar. Di sini ada tulisan, dapatkah Anda menyebutkan jaringan yang menyusun anatomi kulit pada gambar berikut? Dapatkah ada apa saja di gambar ini? Ya, bisakah Anda sekalian menyusun atau menyebutkan salah satu saja anatomi kulit pada gambar berikut ini? Ya, jadi kalian bisa memberi komentar di kolom di bawah ini ya. Jadi pada struktur dan fungsi jaringan hewan itu, yang pertama adalah jenis jaringan pada hewan vertebrata. Jadi ada beberapa macam sebenarnya jenis-jenis jaringan pada hewan vertebrata ini. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari di sini adalah dari jaringan epitel. Ternyata jaringan epitel itu memiliki ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya apa saja? Yang pertama, terdiri atas sel-sel yang bersisi, bersudut banyak, kemudian terkadang bentuknya tidak teratur. Kemudian yang kedua, sel-selnya itu tersusun rapat tanpa atau sedikit substansi interseluler. Kemudian yang ketiga, memiliki daya regenerasi tinggi. Yang keempat, beberapa jenis jaringan epitelnya itu memiliki tonjolan yang disebut dengan mikrofili. Yang kelima, tidak mengandung pembuluh darah dan pembuluh limfa. Fungsinya untuk apa? Yang pertama, melindungi jaringan di bawahnya. Yang kedua, transportasi zat-zat. Yang ketiga, absorpsi atau penyerapan. Yang keempat, sebagai sekresi. Yang kelima adalah ekskresi. Kemudian yang keenam, eksteroreseptor ya. Kemudian yang terakhir adalah membantu dari respirasi. Jenis-jenis epitel, ternyata epitel itu memiliki banyak sekali jenisnya. Nah, jenisnya itu yang pertama ada jaringan epitel pipi. Dari jaringan epitel pipi ini ternyata dibagi lagi menjadi beberapa macam. Kita bahas yang pertama adalah epitel pipis lapis. Nah, epitel pipis lapis ini terdapat pada endotelium, kemudian mesotelium, lapisan parietal kapsula Bowman, alveolus paru-paru, dan lain-lain. Bisa dilihat di gambar epitel pipis lapis ini. Kenapa disebut sebagai epitel pipis lapis? Karena ukurannya yang tipis ya, yang ukurannya yang selembar gitu, selapis saja. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada epitel pipi berlapis banyak. Jadi terdapat pada kulit vagina, rongga mulut, dan lain-lain. Epitel pipi berlapis banyak ini kenapa disebut
epitel berlapis banyak karena dari segi strukturnya dia lapisannya itu terdiri dari satu lapisan gitu, jadi banyak gitu ya. Kemudian selanjutnya yang kedua ada jaringan epitel kubus atau kuboid. Nah, epitel kubus itu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada epitel kubus lapis dan yang kedua ada epitel kubus berlapis banyak. Pada epitel kubus lapis ini banyak ditemukan pada kelenjar baik pada bagian sekretori maupun saluran keluarnya. Kemudian kalau pada epitel kubus berlapis banyak ini terdapat pada bagian tubuh untuk proteksi ya, pertahanan tubuh gitu maksudnya. Kemudian pada absorpsi dan sekresi misalnya adalah kelenjar keringat. Kemudian selanjutnya ada jaringan epitel silindris. Nah, jaringan epitel silindris ini dibedakan menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama ada epitel silindris lapis. Ini dari segi bentuknya, strukturnya ini itu bersilia ya, terdapat pada uterus, ductus deferens, bronchus intrapulmoner dan lain-lain. Kemudian epitel silindris lapis tidak bersilia terdapat pada sebagian besar saluran pencernaan. Kemudian selanjutnya ada epitel silindris berlapis banyak. Itu letaknya di mana saja? Yang pertama ada di uretra, yang kedua ada di faring, yang ketiga ada di laring, yang keempat ada di trakea, dan yang kelima ada di kelenjar ludah. Kemudian selanjutnya ada jaringan epitel transisional. Ini merupakan peralihan antara epitel pipih berlapis banyak dengan epitel silindris berlapis banyak. Terdapat pada bagian yang mengalami tekanan dari dalam, misalnya adalah sistem urinaria. Kemudian yang kelima ada jaringan epitel kelenjar. Jaringan epitel kelenjar ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada kelenjar eksokrin. Fungsinya itu menyalurkan sekretnya ke permukaan tubuh. Yang kedua ada kelenjar endokrin, yaitu menyalurkan sekretnya ke aliran darah atau limfa. Ya, itu penjelasannya. Kemudian selanjutnya ada jaringan ikat atau jaringan penyambung. Nah, fungsinya itu untuk apa? Yang pertama, pengikat dan penyambung antar jaringan, yaitu pengikat penyambung dari jaringan satu ke jaringan yang lainnya agar terbentuklah fungsi dari masing-masing organ tersebut gitu. Kemudian yang kedua sebagai penyokong dan pemberi bentuk struktur tubuh makhluk hidup baik hewan maupun manusia. Kemudian yang ketiga sebagai penyimpan energi. Yang keempat sebagai pertahanan tubuh terhadap invasi dari bibit penyakit. Yang kelima sebagai pelindung suatu organ, dan yang keenam sebagai transport cairan tubuh. Kemudian jaringan ikat ini tersusun atas bahan intersel atau matriks dan sel-sel penyusun jaringan ikat. Nah, apa saja? Yang pertama ada matriks jaringan ikat. Nah, matriks jaringan ikat ini terdiri atas substansi intersel amorf atau tidak berbentuk dan substansi intersel fibrosa atau biasa dibedakan menjadi serat kolagen dan serat retikular dan serat elastik. Nah, sel-sel penyusun jaringan ikat yaitu ada fibroblast, ada makrofag atau biasa disebut dengan histiosit, kemudian ada sel lemak atau adiposa, kemudian ada mast cell atau sel tiang, kemudian ada sel plasma, ada sel pigmen, ada leukosit atau sel darah putih, dan ada sel mesenkim. Nah, ini bisa dilihat struktur dari bagian jaringan ikat ya, bagian jaringan ikat. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian jaringan ikat juga itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada jaringan ikat sejati. Nah, jaringan ikat sejati ternyata ada lagi beberapa macamnya. Macamnya itu adalah jaringan ikat longgar. Ini misalnya jaringan mukosa, jaringan areolar, jaringan lemak atau adiposa, dan jaringan retikular. Yang kedua ada jaringan ikat padat. Ini dibedakan menjadi jaringan ikat padat teratur dan jaringan ikat padat tidak teratur. Kemudian selanjutnya ini merupakan gambar dari jaringan ikat padat teratur pada tendon dan juga jaringan ikat padat tidak teratur pada lapisan dermis kulit. Kemudian ada jaringan ikat cair. Nah, jaringan ikat cair itu kenapa ada istilah cair? Pasti berhubungan dengan yang cair-cair. Nah, yang berhubungan dengan cair-cair itu apa saja? Yang pertama itu adalah jaringan darah. Jaringan darah atau sel darah merah terdiri atas plasma darah. Ya, plasma darah, kemudian adanya trombosit atau biasa disebut dengan keping-keping darah, kemudian ada sel-sel darah yaitu sel darah merah atau eritrosit dan sel darah putih atau leukosit. Nah, jaringan limfa atau biasa disebut dengan getah bening ini merupakan cairan yang dikumpulkan
dari jaringan dan dikembalikan lagi ke darah. Bisa dilihat di sini gambar. Di sini itu merupakan bagian gambar dari jaringan darah manusia dan jaringan limfa. Jelas berbeda sekali antara jaringan darah dengan jaringan limfa. Biasanya jaringan darah manusia itu identik dengan eritrosit, yaitu adanya sel darah merah dan sel darah putih. Sedangkan jaringan limfa atau biasa disebut dengan getah bening. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada jaringan ikat penyokong. Nah, jaringan ikat penyokong ini juga dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama yang akan Ibu jelaskan di sini adalah jaringan tulang rawan atau biasa disebut dengan kartilago. Ini tuh tersusun atas sel-sel tulang rawan, kondrosit, dan matriks yang mengandung kondroitin sulfat. Nah, kondrosit ini berada di dalam rongga kecil yang disebut dengan lakuna. Berdasarkan kandungan senyawa pada matriks, jaringan tulang rawan juga ini dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, ini ada tulang rawan hialin, ada tulang rawan elastik, dan juga ada tulang rawan fibroblast. Kemudian selanjutnya, kalian bisa dilihat di gambar, ini merupakan jaringan tulang rawan elastik pada daun telinga. Yang bagian atas ya. Kemudian kalau yang bagian bawah, ini merupakan gambar dari jaringan tulang rawan fibroblast pada tendon. Kemudian selanjutnya ada jaringan tulang keras atau biasa disebut dengan osteon. Ini merupakan penyusun kerangka tubuh yang tersusun dari komponen non-seluler berupa matriks yang sangat padat dan kaku serta komponen seluler. Nih, macam-macam komponen seluler yaitu osteoprogenitor, kemudian ada osteoblast, ada osteosit atau biasa disebut dengan sel tulang, dan juga ada osteoklas. Ini berdasarkan strukturnya dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada tulang spongiosa atau tulang yang berbentuk seperti spons. Kemudian yang kedua ada tulang kompak. Kemudian jaringan otot. Nah, jaringan otot ini tersusun dari sel-sel atau serat otot atau miofibril yang tergabung dalam berkas-berkas. Yang kedua, sel otot memiliki membran plasma yang disebut sarkolema dan berisi sitoplasma yang disebut sarkoplasma. Yang ketiga, ada miofibril. Ini tuh terdiri atas satuan-satuan lebih kecil yang disebut dengan miofilamen. Kemudian yang keempat, miofilamen tebal ini mengandung yang namanya miosin, sedangkan miofilamen tipis ini mengandung aktin. Kemudian selanjutnya, setiap miofibril ini memiliki pita gelap dan juga pita terang yang disebut dengan sarkomer. Kemudian yang terakhir, 3 macam jaringan otot. Ini yang paling terkenal, yang paling masyhur gitu ya. Dari jaringan otot itu ada 3 macam. Yang pertama, ada jaringan otot polos, ada jaringan otot rangka, dan juga ada jaringan otot jantung. Nah, bisa kita lihat ini merupakan perbedaan antara otot polos, otot rangka atau lurik, dan juga otot jantung. Perbedaannya dari segi bentuk sel. Otot polos itu bentuknya tuh gelendong ya. Kalau otot rangka ini bentuknya tuh silindris panjang. Kalau otot jantung bentuknya itu silindris, bagian ujungnya bercabang 2 atau lebih. Kemudian ukuran selnya kalau otot polos panjangnya 3 sampai dengan 200 nanometer. Diameternya 5 sampai dengan 10 nanometer. Sedangkan otot rangka panjangnya itu 1 sampai dengan 40 mm. Diameternya 10 sampai dengan 100 nanometer. Sedangkan otot jantung panjangnya itu 50 sampai dengan 100 nanometer, diameternya 10 sampai dengan 20 nanometer. Kemudian inti selnya, kalau pada otot polos bentuknya itu oval, satu di tengah. Kalau otot rangka bentuknya panjang, banyak di tepi serat. Kalau otot jantung lonjong panjang, satu di tengah serat. Kemudian ada atau tidaknya pita gelap dan terang. Kalau otot polos itu tidak ada. Kalau otot rangka itu ada, sedangkan otot jantung itu juga ada. Aktivitasnya, kalau otot polos ini biasanya kontraksinya lambat, tidak mudah lelah. Kalau otot rangka ini kontraksinya cepat, kuat, mudah lelah. Kalau otot jantung kontraksinya cukup kuat, otomatis, dan tidak mudah lelah. Kemudian selanjutnya, dari segi pengaruh sarafnya. Nah, kalau otot polos ini disebut dengan saraf tak sadar atau saraf otonom. Ototnya involunter, artinya otot tak sadar. Kalau otot rangka ini saraf sadar, disebut dengan otot volunter, artinya otot sadar. Sedangkan kalau otot jantung ini disebut dengan saraf otonom, disebut juga otot involunter, artinya otot tak sadar. Kemudian letaknya, kalau otot polos ini biasanya letaknya pada saluran pencernaan, dinding pembuluh darah, pembuluh limfa, saluran pernapasan, saluran reproduksi, kandung kemih, dermis iris, dan korpus ciliaris mata. Kalau pada otot rangka ini melekat pada tulang rangka, sedangkan kalau otot jantung pastinya ada di jantung. Kemudian ini perbedaan gambar yang sudah Ibu jelasin ke kalian barusan. Yang bagian atas termasuk ke dalam jaringan otot polos, yang bagian bawah termasuk ke dalam otot lurik atau otot rangka, dan yang ketiga ada jaringan otot jantung.
Nah, sekarang kita masuk ke jaringan saraf. Jadi jaringan saraf itu tersebar di dalam tubuh kita loh. Nah, paling banyak 98% pada susunan saraf pusat otak dan medula spinalis, yaitu sumsum tulang belakang. Kemudian fungsinya dari jaringan saraf ini menghimpun rangsangan dari lingkungan, mengubah rangsangan menjadi impuls saraf. Kemudian memberikan jawaban atau respon ke organ efektor. Selanjutnya, tersusun dari sel saraf atau disebut juga dengan neuron, berbentuk serabut panjang dan sel penyokong atau neuroglia yang berukuran kecil. Kemudian, neuroglia ini menghasilkan mielin sebagai penyokong neuron dan menyatukan jaringan pada susunan saraf pusat. Ini merupakan gambar dari jaringan saraf. Bagian-bagiannya apa saja? Nah, Ibu akan menunjukkan bagian-bagiannya ya. Jadi bagian-bagiannya itu yang pertama di bagian atas itu merupakan badan sel. Kemudian yang bagian tengahnya itu merupakan nukleus. Bagian yang seperti cabang itu merupakan dendrit. Kemudian bagian yang seperti gelendong gitu ya, bentuknya seperti gelendong ini merupakan akson. Kemudian di dalam akson itu terdapat bulatan kecil dan bulatan itu disebut dengan inti sel squam. Kemudian ada selubung mielin, kemudian ada impuls, ada nodus dan vier. Selanjutnya organ pada hewan. Nah, sebenarnya organ pada hewan ini hampir sama organnya yang ada pada manusia ya. Cuma di sini dijelaskannya organ pada hewan gitu, tetapi inti-intinya sama-sama saja. Nah, organ ini merupakan sekumpulan beberapa jaringan yang melakukan fungsi tertentu. Organ pada hewan ini terdiri atas organ bagian luar dan juga organ bagian dalam. Nah, organ bagian luar itu ada mata, telinga, mulut. Sedangkan organ bagian dalam itu ada paru-paru, jantung, lambung, dan masih banyak ya. Kita lanjut. Sistem organ pada manusia. Nah, ini merupakan sistem organ pada manusia. Jadi sebenarnya sistem organ pada manusia itu banyak sekali. Yang sudah kita bahas itu adalah sistem gerak. Kemudian ternyata ada lagi. Nah, sistem peredaran darah nanti di bab 5 ya. Kemudian ada sistem limfa, ada sistem pencernaan, ada sistem penapasan, ada sistem ekskresi, ada sistem hormon atau endokrin, kemudian ada sistem saraf, ada sistem indera, ada sistem reproduksi laki-laki, dan ada sistem reproduksi betina atau perempuan. Selanjutnya, di dalam struktur dan fungsi jaringan hewan ini kita pelajari juga tentang sel punca atau stem cell. Jadi sel punca itu adalah sel yang menjadi awal mula dari pertumbuhan sel lain yang menyusun keseluruhan tubuh organisme. Nah, karakteristik sel punca yang pertama belum berdiferensiasi sehingga belum memiliki bentuk dan fungsi yang spesifik. Yang kedua, mampu memperbanyak diri dengan cara bereplikasi menghasilkan sel-sel dengan karakteristik sama dengan induknya. Yang ketiga, dapat berdiferensiasi menjadi lebih dari satu jenis sel. Sel punca ini dapat bersifat pluripoten, yaitu kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi sel tubuh apapun yang berasal dari ketiga lapisan embrion. Yang pertama lapisannya apa saja? Ada ectoderm, ada mesoderm, dan ada endoderm. Atau bersifat multipoten, yaitu kemampuan untuk berdiferensiasi hanya menjadi beberapa jenis sel yang biasanya berada dalam suatu golongan. Jadi, jenis sel punca ini ada beberapa macamnya. Yang pertama ada sel punca embrionik. Ini tuh adalah sel punca yang terdapat pada perkembangan individu yang masih berada dalam tahap embrio loh anak-anak. Nah, terbentuk saat embrio berusia 3-5 hari. Ini tuh bersifat pluripoten. Kemudian yang kedua ada sel punca dewasa. Ini tuh sel punca yang ditemukan di antara sel-sel lainnya yang telah berdiferensiasi dalam satu jaringan biasa. Biasanya bersifat multipoten. Contohnya adalah sel punca hematopoietik, sel punca jaringan saraf, sel punca jaringan kulit, sel punca mesenkimal, dan sel punca jantung. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari sel punca yang bersifat pluripoten maupun multipoten. Kemudian, potensi sel punca dalam aplikasi klinis itu yang pertama, berbagai macam penyakit degeneratif, yaitu penyakit akibat kerusakan sel-sel dalam jaringan atau organ ini bersifat irreversibel. Kemudian yang kedua, contoh penyakit degeneratif yang lainnya adalah stroke atau gangguan pasokan darah ke otak, kemudian diabetes mellitus atau gangguan metabolisme insulin, kemudian ada aterosklerosis atau peradangan pembuluh darah. Dan yang terakhir, terapi menggunakan sel punca bersifat permanen. Kemudian, teknik transplantasi sel punca untuk regenerasi sel pankreas menghasilkan insulin.
Yang pertama, sel punca dikultur hingga jumlahnya mencukupi. Yang kedua, sel punca diinjeksikan ke pembuluh darah atau didiferensiasikan terlebih dahulu menjadi sel beta pankreas yang menghasilkan hormon insulin. Kemudian yang ketiga, sel punca ditransplantasikan ke organ hati. Nah, yang terakhir dari materi kita adalah tumor dan kanker. Jadi, tumor adalah benjolan atau pembengkakan akibat pertumbuhan sel-sel abnormal yang tumbuh tidak terkontrol. Kemudian, yang kedua, dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada tumor jinak atau biasa disebut dengan benign, dan ada tumor ganas atau malignan. Nah, tumor yang bersifat ganas ini disebut dengan kanker. Yang keempat, ini pertumbuhan sel yang tidak terkontrol, disebabkan oleh mutasi DNA atau gen yang mengontrol pembelahan sel. Kemudian, faktor-faktor penyebab tumor atau kanker yang pertama adalah faktor keturunan. Jadi, faktor genetik itu berpengaruh loh. Kemudian, ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu biasanya dari gaya hidup ya. Kemudian, yang ketiga dari makanan yang mengandung bahan kimia. Misalkan alkohol, keseringan merokok, kemudian mengkonsumsi narkoba gitu ya. Kemudian dari virus biasanya, kemudian dari infeksi, kemudian dari gangguan keseimbangan hormonal, ada faktor kejiwaan dan emosional atau stres, dan juga dari radikal bebas. Nah, alhamdulillah materi kita sudah habis. Oleh karena materi bab 3 kita tentang struktur dan fungsi jaringan hewan udah habis, nih ada evaluasi buat kalian, cuma 3 soal saja. Yang pertama adalah sebutin oleh kalian jaringan epitel selapis itu di bagian mana saja. Yang kedua, coba kalian jelaskan apa itu sel punca pluripoten dengan sel punca multipoten. Dan yang terakhir, coba kalian sebutkan macam-macam dari jaringan ikat. Kalian tulis jawabannya di kolom komentar ya. Oke? Terima kasih yang sudah menyaksikan. Semoga ilmunya bermanfaat dan tetap semangat ya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.